Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, langkung-langkung panjenenganipun Rama Kyai Haji Asnawi saking Kudus ingkang kita tenggo-tenggo rawuh saha mau indah hasanahipun. Yang terhormat Bapak Pengawas Pendidikan Madrasah, beliau Bapak Haji Ahmad Sutresno, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Pengawas Yayasan Islam Nurul Ilmi, Bapak Haji Ali Muhtar, Pak selaku penasihat. Terus Bapak Pembina Yayasan Islam Nurul Ilmi, beliau Bapak Haji Ahmad Salabi dan Bapak Muhammad Soleh. Yang terhormat rekan-rekan jajaran kepengurusan Yayasan Islam Nurul Ilmi yang bisa hadir pada saat ini, yang kami hormati pula Bapak Ibu BP3 yang alhamdulillah juga bisa hadir di tengah-tengah acara ini. Kepala TPQ beliau Bapak Anis Pujianto, Kepala RA Ibu Nurul Mu'alifah, Sarjana Pendidikan. Kepala MI Bapak Haji Suntoro, Magister Pendidikan. Kepala Madrasah Sanawiyah Bapak Ahmad Fauzi, Magister Pendidikan. Kepala Madrasah Aliyah beliau Bapak Abdur Rasyid, Sarjana Pendidikan Islam. Beserta Bapak Kyai DRS Syaihuddin Juri selaku pengasuh sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rasyidiyah. Izinkan kami sambutan atas nama Yayasan Islam Nurul Ilmi pagi ini. Yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita semuanya mendapat limpahan rahmat dan pertolongan Allah. Di antaranya sehat walafiat, bisa berkumpul di halaman yang mungkin kurang dingin Pak Bungge. Sudah diupayakan blower tapi mungkin masih kurang, dimohon maaf. Kedua kalinya sholawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga tetap mengalir ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, dari Yayasan Islam Nurul Ilmi tidak ada kata-kata yang diucapkan kecuali terima kasih dan terima kasih, ya. Terutama sekali kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang jumlahnya 107 Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian siswanya sejumlah 1416. Yang lulus dan tamat dari berbagai lembaga 107. Saya ulangi,
kami ulang, yang lulus 379 dari TPQ, RA, MI, MTS dan MA serta Pondok Pesantren Ar-Rasyidiyah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Dewan Guru beserta pengasuh-pengasuh murid-murid tersebut yang telah lulus atau tamat pada kesempatan ini. Saya yakin amanat yang Bapak Ibu wali murid bebankan kepada yayasan dan kami bebankan pada Bapak Ibu guru sangat berat. Lebih-lebih pada zaman yang sudah semuanya seperti ini, sehingga menghadapi siswa ribuan itu perlu perhatian dan perlu kejelian, perlu ketangguhan yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu guru dalam mendampingi mungkin ada yang 3 tahun, kalau MI 6 tahun mungkin lebih ya, yang tidak naik kan lebih dari 6 tahun, yang MTS MA juga rata-rata 3 tahun atau ada yang lebih dari 3 tahun, dan pesantren juga. Saya yakin penuh suka duka, penuh cerita-cerita, banyak siswa-siswi yang melegakan dada, tetapi masih ada sebagian murid-murid yang tidak melegakan dada. Bahkan tiap hari Bapak Ibu guru BK-nya sampai geleng-geleng kepala. Tahu nggih geleng-geleng kepala nggih? Bahkan ada yang sampai mengurut dada. Gara-gara siswa yang tidak melegakan dadanya Bapak Ibu guru. Namun alhamdulillah dengan kegigihan dan ketulusan Bapak Ibu Dewan Guru, pada detik ini amanat beban panjenengan dari wali murid telah selesai Bu. Jadi aman nggih. Alhamdulillah. Meskipun dengan banyak cerita seperti tadi, saat ini sudah lega Bapak Ibu guru karena amanat yang diemban sudah selesai. Nah ini sekaligus kami kembalikan kepada Bapak Ibu guru yang anak-anaknya telah lulus. Biar Bapak Ibu guru bisa bernafas dengan leganya. Ngoten Pak Bu nggih. Kan berapa tahun yang lalu jenengan pasrahke teng Madrasah Nurul Ilmi saniki sampun rampung Bu. Mugi-mugi putra-putri panjenengan yang kawula serahaken malih panjenengan tampira Bu. Nek mboten teng ditampa sapa kan ngoten nggih. Nah, tampi nggih alhamdulillah. Tentunya siswa-siswi sekian banyaknya tidak sama. Meskipun gurunya sama, madrasahnya sama, pelajarannya sama, tapi penerimaannya berbeda. Ngoten nggih. Tentunya banyak hal-hal yang belum memenuhi atau memuaskan panjenengan, tidak lain dari yayasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena dalam pepatah tiada gading yang tak retak. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna, termasuk leh kula wentah putra-putri panjenengan. Kathah kirange sepindah melih nyuwun pangapunten ingkang kathah. Selanjutnya terima kasih lagi kepada panjenengan sedaya, Bapak Ibu, khususnya yang anak-anaknya sekarang sudah dikembalikan datang panjenengan. Mengapa terima kasih? Tanpa panjenengan kami dari Yayasan Islam Nurul Ilmi tidak bisa berbuat banyak. Di madrasah hanya sekian jam, 3 kali lipat di rumah. Tanpa panjenengan membetengi putra-putri panjenengan, saya yakin tidak bisa selesai sampai detik ini. Untuk itu sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Semoga panjenengan tulus ikhlas membentengi putra-putri panjenengan dan Bapak Ibu guru dengan
gigihnya, mendidiknya menjadi amal yang baik, bisa diterima besok di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Menjadi berkah ke semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan terima kasih kepada Bapak pengawas yang selalu tidak segan-segan untuk membina kami, madrasah kami, sehingga dapat berjalan sesuai dengan koridor yang ditentukan. Tidak ketinggalan terima kasih kepada ini ya panitia yang melengkapi pelaksanaan pagi ini. Mungkin ada yang lembur, ada yang selendingan tadi ya. Wah, kaya roro jonggrang ini nek ra nampung piye. Ya, itu semuanya memang kegigihan panjenengan saya hargai setinggi-tingginya. Tapi hanya doa, mudah-mudahan jerih payah panjenengan semuanya sekecil apapun tetap pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, harapan pengurus Yayasan Islam Nurul Ilmi menyediakan paket lengkap. Paket lengkap dari TPQ, RA, MI, MTS, MA, bahkan pondok pesantren. Menawi panjenengan percaya betul kepada Yayasan Islam Nurul Ilmi dan gigih dalam membentengi putra-putri jenengan, insya Allah boten kalah kalih mriko-mriko. Amin ngoten ta Bu? Atek leren takon. Empat muni amin kira. Nek amin kan dijabahi Gusti Allah. Bahkan pondok pesantren memberikan paket pendidikan yang luar biasa. Kitab-kitab salaf diajarkan. Dek sonten kula nderek Pak. Niku haflah teng mriku nggih. Bahkan ada program tahfidz. Alhamdulillah tadi sore satu siswi yang hafal Al-Quran 30 juz, yaitu mboten usah tepuk tangan ya ora takon kok Eda. Yang namanya Lailatul Muthaharoh Pak Sebudin nggih. Yaitu nak Lailatul Muthaharoh putrinipun Bapak Syafi'i Ibu Nur Halimah. Saking tumut Pak, mboten saking kudus ya. Nah. Oke, disertai alhamdulillahirabbil alamin. Sumangga dipun dongaaken mugi-mugi barokah donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pun tah pokoke anggere jenengan percaya kawit cilik wis kawit lahir ya rada gedhe sithik nggih. Nah, serahno mawon teng Yayasan Nurul Ilmi ning kudune yakin nek jenengan alah engko dadi apa? Dadi wong ngoten nggih. Ampun kuwatir dadi wong. Tak reken tamatan Nurul Ilmi ora ana sing dadi kadal kok era. Nggih napa Bu? Alhamdulillah niku keyakinan panjenengan, mugi-mugi Allah ngantepake dumateng keyakinan para bapak ibu. Amin ya rabbal alamin. Ingkang terakhir niki mangke wonten mau indah nggih kula kedhik mawon sambutan mangke dalu taksih wonten acara pengaosan umum mboten panjenengan mawon nggih mungkin tanggane sedereke dijak mriki monggo nek melek nyumerapi tampilan-tampilan sing ora angger kaya mau nek mau kan sah RA sepisan kira mangke dalu insyaallah berkali-kali ada penampilan-penampilan dari putra-putri panjenengan. Monggo nek menawi mboten enten alangan kula aturi saged rawuh wonten majelis punika. Beto sangu dhewe-dhewe. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Slamet Riyadi SAG MPDI kawula aturaken matur suwun. Acara ingkang kaping 6 inggih menika laporan pendidikan ingkang badhe dipun sampaiaken panjenenganipun Bapak Ahmad Fauzi LC MPDI. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhdaramin yang kami hormati, para alim, para romo kiai, wabil khusus beliau Romo Kiai Haji Asnawi dari Kudus yang masih kita tunggu kehadiran dan mauidhah hasanahnya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Samudi selaku pengawas untuk jenjang madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah yang juga masih kita tunggu kehadirannya. Yang kami hormati beliau Bapak Haji Ahmad Sutrisno, Sarjana Agama Magister Pendidikan yang kami hormati. Yang terhormat Dewan Pembina Yayasan Islam Nurul Ilmi, yang terhormat Dewan Pengawas Yayasan Islam Nurul Ilmi, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Pengurus Yayasan Islam Nurul Ilmi, beliau Bapak Haji Slamet, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati seluruh kepala madrasah mulai dari jenjang Raudhatul Atfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah, taman pendidikan Al-Quran, dan juga pondok pesantren Ar-Rasyidiyah beserta jajaran dewan gurunya yang kami hormati. Bapak Ibu wali murid atau wali siswa dari berbagai lembaga dalam naungan Yayasan Islam Nurul Ilmi, semuanya yang kami hormati. Sebelum saya menyampaikan laporan pendidikan pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bahwa tanpa hidayah, tanpa ridho, dan tanpa perkenannya tidak mungkin kita dapat berkumpul di pagi hari ini di halaman Madrasah Sanawah Nurul Ilmi di hari Ahad tanggal 21 Juni 2026. Semoga syukur yang kita panjatkan Allah akan menambahkan nikmatnya. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam biqauli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita haturkan kepada beliau uswah kita, teladan kita,
Nabi Agung yang kita nantikan syafaatnya yaumal qiyamah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga banyak salawat yang kita haturkan menjadi tanda bahwa kita adalah umatnya, yang tentu kita sangat berharap dapat meneladani beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi hari ini saya selaku Ketua Panitia penyelenggaraan laporan pendidikan dan juga penerimaan rapot, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semuanya yang telah hadir memenuhi undangan dari kami. Ini adalah bentuk tanggung jawab dan bentuk kepedulian panjenengan semuanya terhadap putra-putri panjenengan yang selama ini telah dititipkan di lembaga yang ada di Nurul Ilmi. Dan kami selaku panitia juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak hal yang kurang berkenan, baik tempat duduk, snacknya barangkali isinya terlalu sedikit, mungkin ada yang kurang berkenan di hati, atau mungkin suasana yang agak panas. Itu semua adalah dari kekurangan kami. Mestinya kami telah berusaha maksimal untuk dapat menyelenggarakan acara di pagi ini dengan sebaik-baik mungkin. Selanjutnya Bapak Ibu, mohon kesabaran panjenengan, karena nanti saya akan menyampaikan laporan dari jenjang RA sampai MA, TPQ dan juga pondok pesantren yang mungkin menyita waktu yang cukup lama. Tolong jangan tetap bersabar sambil menikmati apa yang telah dihidangkan. Muga-muga tesih cukup, ngoten nggih. Saya mulai, mohon maaf. Pertama, kami laporkan dari jenjang yang paling rendah, yakni dari Raudhatul Atfal Nurul Ilmi. Jumlah siswanya 86. Jumlah guru dan karyawan ada 8. Jumlah siswa yang lulus di tahun ajaran 2025-2026 sejumlah 64 siswa. Adapun prestasi akademik dan non-akademik yang telah diraih, pertama, juara 1 lomba mewarnai kategori kelompok A tingkat RA se-Kecamatan Nalumsari atas nama Ananda Fayola Caira Nadifa. Emang jenenge angil-angil Pak nggih. Kula macane rada kangelan. Yang kedua, juara harapan 3 lomba mewarnai kategori kelompok A tingkat RA se-Kecamatan Lomsari atas nama Ananda Kanza Agnia Kaniara Aiza. Luar biasa. Sedowu wangil nisan. Yang ketiga, juara 1 lomba mewarnai kategori kelompok B tingkat RAC Kecamatan Lumsari atas nama Ananda Niswah Admim Nurona. Dan yang keempat, juara 2 lomba mewarnai kategori kelompok B tingkat RAC Kecamatan Lomsari atas nama Ananda Safa Olivia. Terima kasih, tepuk tangannya. Dan tadi dengan sudah menyaksikan ya, tadi perwakilan dari siswa RA tampil di hadapan panjenengan semuanya
Saya yakin panjenengan merasa bangga, ngoten nggih. Adapun kegiatan yang menonjol dari RA Nurul Ilmi adalah pertama sholat berjamaah. Yang kedua tahfidz surat pendek. Yang ketiga mewarnai. Yang keempat outing kelas, kegiatan di luar kelas. Kemarin rombongan 2 bis ya, ke mana kemarin? Ke Yogyakarta. Manasik haji. Yang keenam gerak lagu. Yang ketujuh parenting. Dan yang ke-8 peringatan hari besar nasional maupun keagamaan. Jumlah siswa baru, calon siswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027 sampai saat ini adalah 45 siswa. Jadi masih ada keterpautan dari jumlah yang lulus. Selanjutnya dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ilmi, jumlah siswa 448 siswa. Jumlah guru dan karyawan 23 orang. Jumlah siswa lulus tahun ini adalah 59. Adapun prestasi akademik dan non-akademik yang diraih, pertama atas nama anak Reza Rizky Akbar, juara 1 kelas Under A pra remaja Kejur Cup ke-9 2026 Pagar Nusa Jepara. Ini pencak silat. Yang kedua atas nama anak Fikri Al Husain Ceria, juara 2 kelas D pra remaja Kejur Cup 9 tahun 2026 Pagar Nusa Kabupaten Jepara. Yang ketiga juara 2 Barung Putri Pesta Siaga Kuartir Ranting Nalum Sari 2025. Keempat terbaik Taman Yel Yel Putri Pesta Siaga Kuartir Ranting Nalum Sari tahun 2025. Yang kelima terbaik Taman Mewarnai Pesta Siaga Kuartir Ranting Nalum Sari tahun 2025. Adapun kegiatan yang menonjol dari MI Nurul Ilmi, pertama adalah Gema Agama. Yang kedua manasik haji. Yang ketiga outing kelas. Yang keempat pembelajaran berbasis salaf atau berbasis kitab kuning. Yang kelima Dranden. Insya Allah nanti malam akan dipun tampilkan ya, untuk mendampingi siswa-siswi yang akan lulus dari Nurul Ilmi. Selanjutnya adalah pramuka. Yang ketujuh kaligrafi. Yang kedelapan kiroah. Yang kesembilan rebana. Kesepuluh paduan suara. Yang ke-11 peringatan Hari Besar Islam dan Hari Besar Nasional. Jumlah siswa baru sampai saat ini 66 siswa. Dilulus 59, sudah mendapat siswa baru 66 dan masih menerima siswa baru tambahan. Kepala madrasahnya beliau Bapak Haji Suntoro SPDI MPD. Selanjutnya data ranking Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama dari kelas 1A. Ranking 1 diraih oleh Ananda Khalif Akmal Zain, putra dari Bapak Yasin Bati Gede Godang.
Ranking 2, anak Cahyo Damar Gumilang, putra dari Bapak Sobikun Bati Gede Bulu. Dan ranking 3, Ananda Kaila Putri Az-Zahra, putri dari Bapak Ahmad Fathur Rozi Bati Gede Bulu. Oke. Selanjutnya kelas 1B. Ranking 1 diraih oleh Ananda Muhammad Adrian Faiz, putra dari Bapak Iskandar Bati Gede Klembah. Ranking 2 diraih oleh Ananda Aulia Ramandani, putri dari Bapak Rawuh Kedung Sari Mudalrejo. Dan ranking 3 diraih oleh Ananda Sabrang Aji Al-Fatih, putra dari Bapak Joko Asmoro. Namanya unik ya, Sabrang, cerita ketoprak. Joko Asmoro Bati Gede Bulu. Nama yang unik. Selanjutnya dari kelas 1C. Ranking 1 diraih oleh Ananda Aiza Khaulan Naswa, putri dari Bapak Muslihin Bati Gede Danyangan. Ranking 2 diraih oleh Ananda Muhammad Hilmi Al-Farizi, putra dari Bapak Muhammad Lutfi Maulana Rezeki.
dari Bapak Muhammad Solihin Bate Gede Godang. Ranking 2 Ananda Ainaya Fathiyatur Rahma, putri dari Bapak Sohibul Arif Bate Gede Gedinding. Dan peringkat 3 diraih oleh Ananda Ahmad Naufal Aditya, putra dari Bapak Ahmad Sukron Bate Gede Bulu. Untuk kelas 3B ranking 1 diraih oleh Ananda Aisyah Agnial Ulum, putri dari Bapak Misbahul Ulum Bate Gede Klembah. Ranking 2 Ananda Tasya Elena Angelia Putri, putri dari Bapak Muhtarom Bate Gede Bulu. Dan peringkat 3 Ananda Almahira Elsa Putri, putri dari Bapak Ngadiran Biji Dawe Kudus. Untuk kelas 4A ranking 1 diraih oleh Ananda Iga Mawarni, putri dari Bapak Siswanto Bungu Gendon. Peringkat 2 diraih oleh Ananda Azza Nafisatul Muna, Sugeng Rawuh Bapak Haji Samuti. Azza Nafisatul Muna, putri dari Bapak Sutikno Bungu Gendon. Dan peringkat 3 diraih oleh Ananda Rofi'ul Jannah, putri dari Bapak Khairul Anam Bungu Gendon. Jadi kelas 4A ini dikuasai dari Gendon, ya. Luar biasa. Selanjutnya untuk kelas 4B ranking 1 diraih oleh Ananda Muhammad Wildan Ar-Rafif, putra dari Bapak Muh Soeb Bate Gede Klembah. Peringkat 2 diraih oleh Ananda Yumna An-Nafa Bilqis, putri dari Bapak Slamet Bate Gede Bulu. Dan peringkat 3 diraih oleh Ananda Muhammad Al-Farizki, putra dari Bapak Khairul Alim Bate Gede Gedinding. Selanjutnya dari kelas 4C ranking 1 diraih oleh Ananda Aisyah, putri dari Bapak Nur Solihin Bate Gede Bulu. Ranking 2 diraih oleh Ananda Nafizatul Nuri, putri dari Bapak Sayuti Bate Gede Bulu. Dan peringkat 3 diraih oleh Ananda Nadhiratuz Zahra, putri dari Bapak Nur Said Bate Gede Bulu. Ini ketiga-tiganya dari Bulu. Selanjutnya kelas 5A ranking 1 diraih oleh Ananda Akila Nawa Ifada, putri dari Ibu Ummi Habibah, juga guru MI, ya. Bate Gede Kedung Dowo. Peringkat 2 diraih oleh Ananda Kayisah Mutiara Billah, putri dari Bapak Abdul Halim Bate Gede Cemani. Dan peringkat 3 Ananda Afida Nuril Aini, putri dari Bapak Sohiful Umam Buaran Mayong. Selanjutnya kelas 5B ranking 1 diraih oleh Ananda Isnaini Putri Salsabila, putri dari Bapak Sutrisno Bate Gede Bulu. Peringkat 2 diraih oleh Ananda Hilfa Ayunindia Farzana, putri dari Ibu Nurul Mu'alifah, Kepala
RA Nurul Ilmi, Batik Gede Danyangan. Dan peringkat 3 Ananda Muhammad Devan Saputra, putra dari Bapak Slamet, Batik Gede Gudang. Selanjutnya kelas 5C, ranking 1 diraih oleh Ananda Zakiro Talita Az-Zahra, putri dari Bapak Nur Ahadim, Batik Gede Bulu. Peringkat 2 diraih oleh Ananda Nilam Cahaya, putri dari Bapak Suparlan, Batik Gede Bulu. Dan peringkat 3 diraih oleh Ananda Anisha Mahda Putri, putri dari Bapak Kasmat Wijaya, Batik Gede Bulu. Dan selanjutnya kelas 6. Untuk ranking 1 diraih oleh Ananda Muhammad Najmuddin Muwaffaq, putra dari Bapak Solihul Hadi, Batik Gede Bulu. Peringkat 2 diraih oleh Ananda Naila Fitratul Arifah, putri dari Bapak Zainal Abidin, Batik Gede Bulu. Dan peringkat 3 diraih oleh Ananda Bilqis Abida Rusda, putri dari Bapak Heru Prayitno, Bu Ana Rosidatul Lailiyah, Kedung Sari Modal Rejo. Selanjutnya, mohon tetap bersabar Bapak Ibu nggih. Oke, kantos sekedhik. Berikutnya dari Madrasah Sanawiyah, kebetulan alhamdulillah saya selaku kepala madrasahnya. Jumlah siswa 435 siswa. Jumlah guru dan karyawan 29. Jumlah siswa lulus tahun ini 153 siswa. Adapun prestasi akademik dan non akademik yang telah diraih, pertama juara 2 kelas B pra-remaja Kejurkap Pencaksilat Pagar Nusa 9 Jepara tahun 2026 atas nama Ananda Rafa Aditya kelas 7C, putra Bapak Ansori Gupit. Yang kedua, juara 2 kelas D pra-remaja Kejurkap Pagar Nusa Jepara 2026 atas nama Sinta Dwi Lestari kelas 8A, putri dari Ibu Nur Liana Bulu. Yang ketiga, juara 3 kelas E pra-remaja Kejurkap Pencaksilat Pagar Nusa 9 Jepara 2026 atas nama Ananda Aicha Elfrida kelas 8A, putri dari Bapak Moh Ali Bulu. Yang keempat, juara 2 kelas B pra-remaja Kejurkap Pencaksilat Pagar Nusa tahun 2026 atas nama Ananda Marsha Labibatun Najwa kelas 8A, putri dari Bapak Mulyono Bulu Kulon. Yang kelima, juara 2 lomba kaligrafi putri pada kompetisi olahraga seni dan seni madrasah atau KOSMA tingkat KKM 01 Jepara tahun 2026 atas nama Ananda Nur Laila Novita Sari kelas 7A, putri dari Bapak Nur Syafaat Gerobokan Mulyo Lobo. Yang keenam, juara 3 lomba Pranata Cara Jawa putri pada acara KOSMA tingkat KKM 01 Jepara tahun 2026 atas nama Amelia Puji Rahayu kelas 7A, putri dari Bapak Suyoto Nur Tirto Mulyo. Yang ketujuh, juara 3 lomba tenis meja putri
pada kejuaraan Kosma tingkat KKM 01 Jepara tahun 2026 atas nama Ananda Dwi Intan Anggraini kelas 8B, putri dari Bapak Ahmad Samani Tirto Mulyo. Yang kedelapan, juara harapan 2 lomba storytelling putri, bercerita dengan bahasa Inggris tentang Roro Jonggrang ya, dan Prabu Boko. Meraih juara harapan 2 atas nama Ananda Yasiro Hayatul Afia kelas 7B, putri dari Bapak Sugeng Rianto Tirto Mulyo. Ya, alhamdulillah ketiganya dari geng Tirto Mulyo. Ya, kebetulan memang satu keluarga pinter kabeh. Amin ya. Kegiatan yang menonjol dari MTS Ulmi pertama adalah membaca kitab Al-Barjanji di akhir pelajaran. Ya, ini materi tambahan. Mestinya kegiatan menonjolnya adalah jamaah, tapi karena keterbatasan tempat, kalau di masjid sana terlalu jauh jangkauannya, airnya kadang-kadang kurang mencukupi, akhirnya sementara diganti dengan baca Al-Barjanji. Yang kedua, kegiatan pramuka. Yang ketiga, pencak silat. Yang kelima, ekstra komputer. Yang keenam, kaligrafi. Yang ketujuh, drum band. Yang kedelapan, kiroah. Dan yang kesembilan, khitobah. Dan sampai saat ini calon siswa baru yang telah kami terima adalah 133. Dan yang lulus adalah 153. Masih ada kekurangan dari jumlah siswa yang lulus. Selanjutnya masih ada yang tertinggal. Juara harapan 2 lomba kaligrafi putra pada kegiatan Kosma tingkat KKM 01 Jepara tahun 2026 atas nama Ananda Hafid Dava Saputra kelas 7A, putra dari Bapak Abdul Rahman Danyangan. Selanjutnya ranking kelas. Pertama dari kelas 7A, ranking 1 diraih oleh Ananda Amelia Puji Rahayu, putri dari Bapak Suyoto Nur Tirto Mulyo Bate Gede. Ranking 2 diraih oleh Ananda Sofia Ayu Faldila, putri dari Bapak Murtando Mudal Rejo Kedung Sari. Dan peringkat 3 diraih oleh Ananda Az-Zahra Azilla Rahma, putri dari Bapak Kusman Muryo Lobo. Berikutnya kelas 7B diraih oleh Ananda untuk ranking 1, Ananda Yasiro Hayatul Afiyah, putri dari Bapak Sugeng Rianto Tirto Mulyo. Yang kedua, Ananda Yunita Fitriana, putri dari Bapak Kasurun Mudalrejo Kedung Sari. Dan ranking 3 diraih oleh Ananda Sintia Sari, putri dari Bapak Jamasri Bandung. Selanjutnya kelas 7C, ranking 1 diraih oleh Ananda Silvia Farah Az-Zahra, putri dari Bapak Ahmad Jami'in Naim Tirto Mulyo Bate Gede. Jadi dari ketiga kelas, rank 1 diraih dari Tirto Mulyo. Ya. Tepuk tangan untuk Tirto Mulyo. Ranking 2 diraih oleh Ananda Fiona Anggraini, putri dari Bapak Lutfiatul Husna, Ibu Lutfiatul Husna Muryo Lobo. Dan peringkat 3 diraih oleh Ananda Kuwati
namanya masih nama Jawa, Kuwati. Putri dari Ibu Siti Rofiah Gudang Bati Gede. Selanjutnya dari kelas 7D, ranking 1 diraih oleh Ananda Zahro Auliatun Nafi'ah, putri dari Bapak Mundirin Gendon Bungu. Alhamdulillah. Ranking 2 diraih oleh Ananda Zulfama Zida Amelia, putri dari Bapak Muhammad Solihin Muryo Lobo. Dan peringkat 3 diraih oleh Ananda Selviatika Anggraini, putri dari Bapak Ali Mahmudi Subhan Kedung Dowo Bati Gede. Selanjutnya dari kelas 8A, ranking 1 diraih oleh Ananda Siva Noviana Ramandani, putri dari Bapak Sukarman Kedung Dowo Bati Gede. Peringkat 2 diraih oleh Ananda Munawwaratul Maimunah, putri dari Ibu Khosyah Bati Gede. Dan peringkat 3 diraih oleh Ananda Syafa'atu Khairun Nisa, putri dari Bapak Kahono Grobogan Mulyo Lobo. Selanjutnya dari kelas 8B, ranking 1 diraih oleh Ananda Asifana Yusrotun Naila, putri dari Bapak Ahmad Solihin Gundang Bungu. Ranking 2 diraih oleh Ananda Hafidatul Nisa, putri dari Bapak Sukirno Glembah Bati Gede. Dan peringkat 3 diraih oleh Ananda Kaila Khairun Nisa, putri dari Bapak Soleh Kedung Sari. Selanjutnya kelas 8C, ranking 1 diraih oleh Ananda Fitri Naila Sari. Ananda dari Bapak Sa'roni Bati Gede. Peringkat 2 diraih oleh Ananda Syafira Kirana Anindita, putri dari Bapak Nur Rosyid Sentul Bati Gede. Dan peringkat 3 diraih oleh Ananda Ivanti Naila Alfiana, putri dari Bapak Suntoro Gudang Bati Gede. Selanjutnya kelas 8D, ranking 1 diraih oleh Ananda Priscilla Ayunda Evelyn, putri dari Bapak Sugianto Ngetuk. Alhamdulillah ya, ada yang ngetuk sekolah di MTS Nurul Ilmi. Peringkat 2 Ananda Fadila Solihah, putri dari Pak Solihin Bulu Wetan Bati Gede. Peringkat 3 diraih oleh Ananda Eva Auliatul Jannah, putri dari Bapak Muhammad Aftoni Rahtawu. Ini tidak ada keterangannya apa Rahtawu Bati Gede atau Rahtawu Kudus ya. Hanya Rahtawu saja. Oh, Kudus ya? Rahtawu, salah ya. Rahtawu Kudus. Bok Kudus. Berikutnya ranking paralel kelas 7. Kalau tadi peringkat per kelas, insya Allah semua mendapat apresiasi ya, dapat reward dari madrasah, meskipun nanti mungkin barangnya cenderung sederhana, tapi insya Allah ada reward dari madrasah. Semoga akan menambah semangat anak-anak untuk lebih semangat belajar. Amin Allahumma amin. Ya, sugeng rawuh untuk beliau Romo Kiai Haji Asnawi. Untuk kelas 7 ini adalah ranking paralel dari 4 kelas, diambil 3 siswa dengan nilai tertinggi. Ranking 1 paralel kelas 7 diraih oleh Ananda Amelia Puji Rahayu dari kelas 7A, putri dari Bapak Suyoto Nur Tirto Mulyo Bati Gede.
Peringkat 2 paralel atas nama Ananda Sofia Ayu Fadila, putri dari Bapak Murtando Mudalrejo Kedung Sari. Dan peringkat 3 paralel diraih oleh Ananda Yasiro Hayatul Afia, putri dari Bapak Sugeng Rianto Tirto Mulyo Bate Gede. Selanjutnya ranking paralel kelas 8. Ranking 1 diraih oleh Ananda Siva Noviana Ramandani, kelas 8A, putri dari Bapak Sukarman Kedung Dowo Bate Gede. Ranking 2 diraih oleh Ananda Munawwartul Maimunah, putri dari Ibu Khosyah Bate Gede. Dan peringkat 3 paralel diraih oleh Ananda Syafa'atu Khairun Nisa, putri dari Bapak Kahono Ngrubukan Muryolobo. Keenam anak ini mendapat beasiswa berupa bebas LKS 1 semester. Alhamdulillah. Itu apresiasi dari madrasah yang dapat diberikan, semoga bisa membantu meringankan. Selanjutnya prestasi ujian siswa kelas 9. Pertama dari gabungan nilai asesmen madrasah dan juga ujian khusus dan juga ujian praktek. Ranking 1 diraih oleh Ananda Khorirotul Husna dari kelas 9A, putri dari Bapak Ahmad Zainuddin Sentul Bate Gede, dengan rata-rata nilai 87. Peringkat 2 diraih oleh Ananda Denita Dwi Natasha, putri dari Bapak Suwondo Kedung Dowo Bate Gede. Dan peringkat 3 diraih oleh Ananda Lina Dawi Lestari, kelas 9D, putri dari Bapak Samian Bulu Dampit. Selanjutnya prestasi tes kemampuan akademik atau TKA tahun 2026. Ranking 1 diraih oleh Ananda Khorirotul Husna, kelas 9A, anak yang sama. Wali dari putri dari Bapak Ahmad Zainuddin Sentul Bate Gede. Peringkat 2 diraih oleh Ananda Lusianti, kelas 9D, putri dari Bapak Tarmiji Bandung. Dan peringkat 3 diraih oleh Ananda Tias Indah Pratiwi, kelas 9C, putri dari Bapak Purnomo Tirto Mulyo Bate Gede. Selanjutnya kami laporkan dari MA Nurul Ilmi. Jumlah siswa 231. Jumlah guru dan karyawan 24, dan jumlah siswa lulus tahun ini 74 siswa. Adapun prestasi akademik dan non akademik yang diraih, yang pertama adalah atas nama Intan Anggraini, juara 3 seni tunggal IPSI remaja Kejurkap Pagar Nusa ke-9 tahun 2026. Yang kedua atas nama Ananda Hesti Eka Fajrina Rahmawati untuk juara 1 kelas A remaja Kejurkap Pagar Nusa ke-9 tahun 2026. Selanjutnya yang ketiga juara 1 lomba voli turnamen Mahakam Cup. Tepuk tangan untuk anak-anak yang berprestasi. Oke, terima kasih. Kegiatan yang menonjol di MA Nurul Ilmi, pertama pembiasaan melalui sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Jadi memang setiap hari dilakukan karena kebetulan lokasinya dekat dari masjid. Dan juga ada tambahan program BTG,
baca tulis Al-Qur'an. Untuk pengembangan prestasi akademik melalui kelas olimpiade dan melalui pengembangan bakat, minat serta karakter peserta didik melalui kegiatan pramuka, pencak silat dan marching band. Untuk calon siswa baru sampai saat ini adalah 81. Alhamdulillah sudah melebihi dari siswa yang lulus. Lulusnya 74, penggantinya sudah ada 81. Dari MTS yang jumlah lulusnya 153, mestinya belum maksimal. Masuk 153 lagi lebu wong 81. Kepalanya beliau Bapak Abdul Rasyid SPDI. Selanjutnya data ranking kelas. Pertama dari kelas 10-1. Ranking 1 diraih oleh Ananda Siti Fatimah, putri dari Bapak Jamasri, Bandung Mayong Jepara. Ranking 2 diraih oleh Ananda Anggun Permata Windayani, putri dari Bapak Muhammad Wartono, Bate Gede Bulu. Peringkat 3 diraih oleh Ananda Sumaidah, putri dari Bapak Sumadi, Mudalrejo, Kedung Sari, Gebok, Kudus. Selanjutnya dari kelas 10-2. Ranking 1 diraih oleh Ananda Dian Yunita Ningrum, putri dari Bapak Slamet Purwanto, Tirto Mulyo Bate Gede. Peringkat 2 diraih oleh Ananda Eva Lestari, putri dari Bapak Ngasiran. Kalau tuh fokus ke bapaknya Ngasiran. Alamat Gudang Bate Gede. Peringkat 3 diraih oleh Ananda Intan Anggraini, putri dari Bapak Budiono, Bate Gede Danyangan. Selanjutnya dari kelas 10-3. Ranking 1 diraih oleh Ananda Inza Marsila Vanessa. Inza Marsila Vanessa, seperti nama artis. Putri dari Bapak Nur Hadi Muryolobo. Peringkat 2 diraih oleh Ananda Nurdian Alina, putri dari Bapak Sukamto, Gudang Bate Gede. Dan peringkat 3 diraih oleh Ananda Apriliana Ningrum, putri dari Bapak Rukan, Mudalrejo, Kedung Sari, Gebok. Selanjutnya dari kelas 11-1. Ranking 1 diraih oleh Ananda Najla Khairul Aliyah, putri dari Bapak Tumaji Danyangan Bate Gede. Peringkat 2 diraih oleh Ananda Aminatun Nasihah, putri dari Bapak Nur Sohibi, Bate Gede Bulu. Dan peringkat 3 diraih oleh Ananda Nanda Irsyad Maulana, putra dari Bapak Nur Rahmat Muryolobo. Berikutnya dari kelas 11-2. Ranking 1 diraih oleh Ananda Putri Fatmalasari, putri dari Bapak Muhammad Nur Rahim Sudirno, alamat Bandung Mayong Jepara. Ranking 3 diraih oleh Ananda Syafaatul Husnah, putri dari Bapak Nasuka Bate Gede. Dan ranking 3 diraih oleh Ananda Siti Fatimah, putri dari Bapak Kusman Bate Gede. Selanjutnya dari kelas 11-3. Ngapunten Bapak Ibu nggih, kempringet. Qur'ane nggih garing. Ngapunten. Dari kelas 11-3, ranking 1 diraih oleh
Ananda Silviana Syafira, putri dari Bapak Maskan Bate Gede. Peringkat 2 diraih oleh Ananda Diva Amelia, putri dari Bapak Sutrisno Ngudang. Dan peringkat 3 diraih oleh Ananda Eka Cecilia Putri, putri dari Bapak Muhammad Fatoni Bate Gede. Selanjutnya prestasi ujian kelas 12. Ranking 1 diraih oleh Ananda Anisah, putri dari Bapak Supaat Bate Gede Kerajaan. Alhamdulillah anak ini selalu istiqomah dari MTS, selalu ranking 1. Ranking 2 diraih oleh Ananda Dewi Rofiah, putri dari Bapak Sudirin Bate Gede. Dan peringkat 3 diraih oleh Ananda Fitriatul Azizah dari kelas 12-1, putri dari Bapak Nurkan Bate Gede. Selanjutnya kita lanjutkan ke lembaga TPQ Nurul Ilmi. Jumlah santrinya ada 160 santri. Jumlah asatidnya ada 15 orang. Dan jumlah santri lulus tahun ini adalah 20 orang. Adapun prestasi akademik yang diraih adalah peringkat 6, lembaga terbaik se-Kabupaten Jepara. Mohon aplausnya. Alhamdulillah ya, peringkat 6 se-Kabupaten Jepara. Kegiatan yang menonjol adalah Mudarosah Al-Quran. Dan sampai saat ini calon santri baru adalah 35 orang. Alhamdulillah. Dan yang terakhir dari Pondok Pesantren Ar-Rasyidiyah yang diasuh oleh beliau Bapak DRS Saifuddin Zuhri MPDI. Jumlah santri ada 50 santri. Jumlah ustadznya ada 8 dan jumlah santri yang lulus tahun ini ada 4 orang santri. Prestasi yang diraih, alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kami sampaikan bahwa pada tahun ini Pondok Pesantren Ar-Rasyidiyah berhasil meluluskan 1 santri yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz secara penuh bil hifdzi. Tadi anak Lailatul Mutahharoh binti Bapak Syafi'i Ndumut Bungu Mayong Jepara. Prestasi ini merupakan hasil dari kesungguhan santri dalam menghafal Al-Quran serta bimbingan intensif dari Ustazah Maulida Lu'lu'ur Rahmah SPD, putri dari Bapak pengasuh sendiri. Putranya seorang hafidhoh, alhamdulillah bisa meluluskan seorang hafidhoh. Semoga prestasi ini menjadi keberkahan bagi keluarga pondok pesantren serta menjadi motivasi bagi seluruh santri untuk semakin mencintai, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mewakili seluruh lembaga yang ada di Yayasan Islam Nurul Ilmi. Kami berterima kasih atas kepercayaan panjenengan semuanya dan atas kerjasama yang telah dilaksanakan sejauh ini. Kami sangat berharap
panjenengan semua masih tetap percaya dengan lembaga di Nurul Ilmi. Bagi yang putra-putrinya lulus dari RA bisa melanjutkan ke MI, yang dari MI melanjutkan ke MTS, yang dari MTS melanjutkan ke MA Nurul Ilmi. Dan bagi yang telah lulus dari MA Nurul Ilmi, kami sangat berharap dukungan panjenengan semuanya. Nek saged tetap melanjutkan pendidikan, melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke pondok pesantren, atau mungkin bila ada hambatan mungkin dari minat anak yang kurang atau mungkin biaya yang kurang menjangkau, mohon bisa bekerja dan memiliki aktivitas yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kami juga mendoakan pada panjenengan semuanya selaku wali, ya semoga panjenengan semua diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah, tetap semangat dan mendukung Yayasan Islam Nurul Ilmi. Dan juga minta doanya untuk kami, ya, para DP3, para pengurus, para dewan guru semuanya diberi umur yang panjang, sehat, ikhlas dalam berjuang. Karena memang di lembaga pendidikan itu tidak seperti di pabrik Bapak Ibu ya. Nek pabrik itu kan UMR. Nek teng madrasah niku di bawah UMR. Mestinya nggih sakake, tapi semoga dengan segala keterbatasan itu menjadi pemoma semangat kami untuk senantiasa berkhidmah dan mengabdi di Yayasan Islam Nurul Ilmi. Demikian laporan pendidikan yang kami sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Saya yakin banyak khilaf dan kurang dari saya pribadi. Untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Ngoten nggih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Fauzi LC MPDI kaula aturaken matur suwun.